Dendam kakakku, beda ibu satu ayah. Temanku, Lin, aku tadi lihat suamimu jalan bareng sama cewek. Mesra banget, tapi aku gak kenal cewek itu siapa. Aku khawatir sama kamu, Lin. Tiba-tiba temanku telepon dan mengabari hal yang aku takutkan selama ini. Sebenarnya sejak lama aku sudah curiga, tapi aku berusaha untuk diam. Aku langsung menanyakan hal itu pada suamiku. Dia pun mengaku dan jujur siapa wanita itu dan siapa namanya serta tempat tinggalnya. Aku bertekad tidak akan kalah atau menyerah dari wanita itu. Aku akan pertahankan rumah tanggaku. Aku temui wanita itu. Aku tahu dia hanya ingin uang dari suamiku. Aku berikan dia uang 100 juta agar dia pergi dan menjauhi suamiku. Tapi dia tidak mau menerima uang itu. Bahkan dia bilang dia hanya ingin suamiku dan akan menyingkirkan aku. Dia ingin merebut suamiku dan membuatku kalah. Aku terheran-heran karena pelakor kali ini berbeda. Dia tidak ingin uang, tapi hanya ingin merebut suamiku. Semakin hari dia semakin berani, semakin nekat dan tidak tahu malu. Dia sering datang ke rumahku, berusaha mendekati anakku, merayu suamiku di depanku, bahkan di depan umum. Aku sangat takut dan khawatir kalau dia akan benar-benar merebut suamiku dan bahkan anakku. Aku stres dan akhirnya jatuh sakit. Aku harus dirawat karena kondisiku lemah. Lambungku kambuh cukup parah. Pelakor itu mengambil kesempatan. Dia semakin dekat dengan anakku. Dia yang merawat dan menjaga anakku selama aku sakit. Aku sangat khawatir. Aku takut kalau anakku disakiti. Tapi aku bersyukur sampai aku sembuh anakku baik dan sehat. Bahkan dia bahagia dirawat oleh wanita itu. Aku merasa kalah dan takut kalau dia berhasil merebut hati anak dan suamiku. Tapi aku harus kuat dan bisa melawan wanita itu. Aku tidak boleh menyerah. Dia akan bahagia jika aku kalah. Aku tidak boleh lemah. Hari ini aku berkunjung ke makam papaku, berniat curhat dan rindu. Aku ingin menceritakan apa yang terjadi pada rumah tanggaku. Tapi aku kaget, kenapa ada orang yang ziarah ke makam papaku. Setelah aku dekati, ternyata wanita itu adalah pelakor itu dan ibunya. Dia adalah kakakku. Ibunya marah padaku. Aku akhirnya tahu apa tujuan wanita itu. Dia ingin balas dendam. Ibunya bercerita kalau aku adalah anak dari wanita yang sudah merebut suaminya. Dia sangat membenciku. Mereka ingin balas dendam dengan cara menghancurkan rumah tanggaku. Dia ingin aku mengalami hal yang sama dengan mereka dulu. Aku pun meminta maaf pada mereka karena dulu ibuku sempat berpesan agar minta maaf pada mereka. Tapi belum sempat ibuku memberitahu siapa mereka. Ibuku meninggal lebih dulu. Sampai sekarang aku baru tahu mereka. Dan dalam situasi yang mengerikan, kakakku ingin menghancurkan rumah tanggaku. Aku semakin stres karena kakakku sendiri yang ingin aku dan suamiku berpisah. Aku langsung memberitahu hal ini pada suamiku, tapi dia tidak percaya. Dia pikir aku yang mengada-ngada. Aku ingin tes DNA agar suamiku percaya kalau kami saudara, dan wanita itu mendekati suamiku hanya untuk balas dendam. Tapi suamiku tidak mau, dia malah marah padaku. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Aku hanya bisa berdoa semoga Allah tunjukkan yang benar. Aku tahu suamiku juga salah, dia sudah selingkuh dengan kakakku. Tapi aku kasihan jika suamiku akan jadi korban balas dendam mereka. Mereka membuat kejutan gila untukku. Diam-diam mereka sudah menikah siri. Suamiku akan menceraikan aku. Dia menyuruhku mengemasi semua barangku dan segera pergi dari rumah ini. Tega sekali mereka, lihat saja, aku tidak akan tinggal diam.